Assalamualaikum sahabat titian hikmah. Seperti yang telah kita ketahui bersama, di bulan suci Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang penuh berkah, di mana setiap doa diangkat, setiap amalan dilipat gandakan, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun begitu melimpah. Ya, itulah malam Lailatul Qadar. Namun, bagaimana kita bisa mengenali malam istimewa ini? Apa saja tanda-tandanya? Dan amalan apa yang bisa kita lakukan agar mendapatkan keberkahannya? Di video kali ini, kita akan membahas semuanya secara mendalam. Jadi, pastikan sahabat semua menyimak sampai akhir, agar tidak melewatkan satupun keutamaan dari malam yang penuh kemuliaan ini. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat berharga dari 1000 bulan. Satu malam yang lebih mulia dari 83 tahun ibadah. Satu malam di mana takdir kita dalam satu tahun ke depan dituliskan oleh Allah. Malam Lailatul Qadar, malam yang penuh rahasia, kemuliaan, dan keberkahan. Malam yang bahkan para malaikat turun membawa kedamaian dan doa bagi hamba-hamba yang bersujud. Di malam ini pula pertama kali wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan. Sebuah peristiwa yang mengguncang dunia, di mana cahaya wahyu pertama kali menyinari hati manusia pilihan Allah. Kala itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyendiri di Gua Hiro, di puncak Jabal Nur. Jauh dari hiruk-pikuk kehidupan Mekah, beliau menghabiskan waktunya dalam perenungan, mencari kebenaran di tengah gelapnya kejahiliahan. Tiba-tiba, malam itu berubah selamanya. Sebuah cahaya suci muncul, memenuhi gua dengan kehadiran malaikat Jibril. Suara yang kuat namun menenangkan terdengar, "Iqra, bacalah." Dengan penuh rasa takjub karena baru pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ma'ana biqori, aku tidak bisa membaca." Lalu malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad dengan erat, kemudian melepaskannya dan kembali berkata, "Iqra, bacalah." Namun, jawaban Rasulullah tetap sama. Kejadian ini berlangsung selama 3 kali. Hingga akhirnya, malaikat Jibril membacakan keseluruhan dari ayat tersebut, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, dan menjadi wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kejadian itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merasa ketakutan dan segera pulang menemui istrinya, Khadijah. Dalam keadaan gemetar, beliau berkata, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Khadijah pun menyelimuti beliau hingga ketakutannya reda, lalu Rasulullah menceritakan kejadian yang dialaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu, turunlah para malaikat dan ruh, Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan hingga terbit fajar." Quran Surah Al-Qadar ayat 1-5. Malam ini bukan hanya sekadar malam biasa. Ia adalah malam di mana takdir satu tahun ditetapkan, rezeki, ajal, jodoh, bahkan nasib umat manusia dalam setahun ke depan dicatat di Lauhul Mahfuz. Para malaikat turun, membawa keberkahan bagi mereka yang beribadah, membawa ketenangan bagi mereka yang bersujud, membawa pengampunan bagi mereka yang memohon ampun. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, ada satu rahasia besar tentang Lailatul Qadar. Ia tidak memiliki tanggal pasti. Allah menyembunyikannya di antara 10 malam terakhir bulan Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil, malam ke-21, 23, 25, 27, atau 29. Sebagian ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar bisa berpindah-pindah setiap tahunnya, terkadang di malam ke-21, terkadang di malam ke-27. Namun, ada banyak kisah dari para ulama dan orang-orang solih yang merasakan tanda-tanda malam ini. Said bin Musayyib, seorang tabi'in terkenal, berkata, "Tanda Lailatul Qadar adalah malamnya terasa begitu tenang, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Udara malamnya seolah membawa kedamaian.
Dan di pagi harinya, matahari terbit tanpa sinar yang menyilaukan. Beberapa sahabat Nabi pernah merasakan malam ini. Ibnu Abbas, radhiyallahu anhu, menceritakan bahwa Rasulullah pernah berkata, carilah Lailatul Qadar di malam ke-27. Dan memang, banyak ulama mengatakan bahwa malam ke-27 adalah malam yang paling besar kemungkinan sebagai Lailatul Qadar. Tapi, kita tidak boleh hanya mencari di satu malam saja, karena bisa jadi ia ada di malam lain. Para ulama dan orang-orang sholih terdahulu sangat serius dalam mencari malam ini. Lihatlah bagaimana Imam Malik, seorang ahli hadis besar, menghabiskan 10 malam terakhir dengan ibadah tanpa henti. Lihatlah bagaimana Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, hendaknya ia memperbanyak doa dan memohon ampunan. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika memasuki 10 malam terakhir, beliau meningkatkan ibadahnya. Beliau melakukan itikaf, menghabiskan malam dengan salat, zikir, dan doa. Dan salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada istrinya, Aisyah, radhiyallahu anhuma, untuk dibaca di malam Lailatul Qadar adalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Mungkin, tahun ini adalah kesempatan terakhir kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Mungkin, inilah malam yang akan mengubah hidup kita. Di malam yang penuh rahmat ini, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Mari kita mengetuk pintu langit dengan doa-doa kita. Mari kita bersujud, memohon ampunan. Mari kita meminta kepada Allah agar kita termasuk di antara hamba-hambanya yang beruntung. Karena siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, ia mendapatkan pahala lebih dari 1000 bulan, lebih dari seumur hidup ibadah. Dan semoga, di malam ini, doa-doa kita diangkat ke langit. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang meraih kemuliaan. Sekian dan terima kasih, Titian Hikmah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.